Melihat penampilan gadis itu, mata Qin Yichen sedikit menyipit, dan ada sentuhan keheranan di matanya. Sui Qitian dan yang lainnya tinggal di daerah aliran sungai. Mereka semua memiliki ominous Qi yang berpengalaman. Menghadapi mata beberapa pembangkit tenaga alam surga, gadis ini tidak kehilangan kendali diri. Sepertinya dia tidak sesederhana kelihatannya. Kamu sangat berani. Kamu berani makan makanan tuan di kilin surgawi. Namun, Qin Yichen tidak peduli apa identitasnya. Dia hanya menggelengkan kepala dan terkekeh. Saya baru saja keluar dengan sedikit cemas dan lupa membawa cairan spiritual. Aku hanya tidak hati-hati sekarang. Siapa yang membuat rumput spiritual itu terlalu harum? Aku tidak bisa menahannya untuk sementara waktu. Mendengar ini, gadis berpakaian putih itu tiba-tiba melotot. Tetapi pada akhirnya, rasa bersalah tidak bisa dihindari. Kamu baru saja membantuku, tapi aku tidak akan berutang padamu. Siapa namamu? Aku pasti akan mengembalikan cairan spiritual itu padamu. Pada akhirnya, gadis berpakaian putih itu tidak menjelaskan, tetapi bertanya pada Qin Yichen dengan wajah serius. Mendengar ini, Qin Yichen awalnya ingin menggelengkan kepalanya untuk menolak, tetapi ketika dia melihat tatapan serius yang terakhir, dia melembutkan hatinya dan masih terkekeh, berkata, Qin Yichen. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Yichen sama sekali tidak bermaksud lebih. Tetapi berbalik dan berjalan menuju gedung-gedung megah di depan. Qin Yichen, di belakang mereka, sinar terang di mata gadis berpakaian putih itu berkedip-kedip, dan di wajahnya, senyum cerah muncul. Gadis kecil itu sepertinya tidak mudah. Di samping Qin Yichen, Sui Qitian menoleh ke belakang dan tiba-tiba berkata, "En." Mendengar ini, mata Qin Yichen menyipit. Tampaknya gadis kecil dari crossdresser tidak menyembunyikan mata yang sangat kejam dari hal-hal seperti Sui Qitian dan yang lainnya. Dia sedikit lebih muda darimu, tapi kekuatannya mungkin tidak lebih lemah darimu dan Yusuan. Sui Qitian berbisik, dan berkata, siapapun yang dapat mencapai prestasi seperti itu pada usia ini pasti memiliki bimbingan yang sempurna di belakangnya. Saya khawatir latar belakangnya tidak sederhana. Mendengar ini, mata Qin Yichen memancarkan ekspresi terkejut. Dia bahkan tidak melihatnya. Gadis itu sangat tersembunyi, tetapi dia tidak banyak berpikir. Di dunia yang luas ini, tersembunyi ada terlalu banyak naga dan harimau yang berjongkok. Tanpa latar belakang apapun, bagaimana mungkin seorang gadis naif yang belum bergabung dengan WTO berani lari bebas? Identitasnya tidak ada hubungannya dengan kita. Qin Yichen terkekeh, berkata. Dia memang membantu sebelumnya, dan tidak berpikir terlalu dalam. Dia baru saja melihat kepolosan yang terakhir, dan tiba-tiba teringat semangat kecilnya. Jadi dia tidak tahan membiarkannya menderita masalah yang tidak perlu itu saja. Lagi pula, dia juga tahu bahwa di kota-kota besar seperti Kilin Surgawi, air di dalamnya pasti sangat dalam. Bahkan jika gadis berpakaian putih itu memiliki latar belakang tertentu, saya khawatir itu tidak dapat membantu orang lain untuk membuangnya. Dalam hal ini, Sui Qitian hanya tersenyum acuh tak acuh, dan saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Seluruh kelompok mengikuti arus orang dan berjalan ke ujung jalan. Setelah belokan, pemandangan di depan mereka tiba-tiba terbuka. Hanya 1000 kaki jauhnya di depan mereka, ada sebuah bangunan besar yang diam-diam berdiri seperti gunung. Ki spiritual memancar keluar, membentuk pilar cahaya samar, langsung ke langit. Pintu gedung ini lebarnya hampir 10, dengan plakat, Yi, flamboyan yang tergantung di atasnya, dan di bawahnya, kerumunan besar mengalir ke dalamnya. Popularitas skala itu melihat Qin Yichen. Mereka semua tercengang. Keluarga Yi ini harus menjadi kekuatan besar di Heavenly Kilin. Melihat papan nama emas, Sui Qitian terlihat sedikit pingsan dan berbisik. Ayo pergi dan lihat apakah ada sesuatu yang baik di dalamnya. Qin Yichen melirik ke atas dan ke bawah, lalu tersenyum, berkata, menyingkir. Dan saat seluruh kelompok Qin Yichen hendak bergerak maju, tidak jauh di belakang, tiba-tiba terdengar suara tolakan, dan dia menoleh untuk melihat ada kereta binatang buas yang melarikan diri tidak jauh dari sana. Di sini, beberapa orang yang terlambat dihindari di sepanjang jalan langsung terkena monster terbang. Adegan ini membuat banyak orang marah, tetapi ketika mereka melihat spanduk, Yi, melayang di atas kereta binatang yang megah, ekspresi kagum muncul di mata mereka, dan kemarahan di hati mereka secara paksa diperas. Di gerbong binatang buas ini, ada seorang wanita muda yang mengenakan setelan ketat berwarna merah. Sosoknya yang indah dibungkus dengan jelas dan menyeluruh, dan wajahnya sangat cantik, dipegang oleh tangan batu giok. Cambuk panjang menambah sedikit panas padanya. Melihat wanita cantik ini, banyak pembangkit tenaga listrik mau tidak mau menelan ludah dan berkata, dan beberapa ekspresi bersemangat muncul di mata. Namun, wanita berbaju merah itu tidak berhenti karena masalah yang disebabkan oleh pemblokir. Dia hanya melirik acuh tak acuh, dan kemudian pergi. Melihat kedatangan gerbong binatang itu, sederet penjaga di depan gedung mengubah wajah mereka dan langsung bergegas maju. Mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun, tetapi dengan hormat mengambil kereta binatang dari wanita berpakaian merah dan meletakkannya di sebelah.
Setelah melihat wanita itu dikelilingi oleh banyak penjaga dan memasuki gedung megah itu, kerumunan hanya mendengar sedikit ketidakpuasan. Bukankah karena aku nona muda keluarga Yi3? Aku sangat sial. Jika kamu tidak mengandalkan Yuan Master, City Lord Mansion akan mengusirmu. Benar-benar penuh kebencian. Kereta binatang itu seharusnya adalah mobil yang dihadiahkan oleh City Lord Mansion kepada isi Prince Master. Tidak menyangka nona muda 3 yang biadab ini akan memamerkan kekuatan militernya. Set, suaramu lebih kecil. Yi Family 3 yang Lady tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Meskipun karakternya arogan, dia juga memiliki biografi Yuan Master yang sebenarnya. Dikatakan bahwa dia hampir menembus sekarang Holy Pill Master, jadi City Lord Mansion hanya menutup mata atas perilaku arogannya. Mendengarkan teriakan umpatan di kerumunan, Qin Yichen sedikit tertawa, menyipitkan mata ke arah pintu, lalu bergerak dengan kakinya, dan terus berjalan ke depan. Sui Qitian dan yang lainnya tidak memiliki sedikit fluktuasi ekspresi di wajah mereka. Menurut mereka, meskipun wanita itu memiliki latar belakang yang kuat, jika dia dibuang ke daerah aliran sungai, perilaku arogan ini sama sekali tidak seperti perilaku yang mematikan. Qin Yichen mereka tidak memiliki perlakuan terhadap wanita berpakaian merah itu. Meski tidak lemah, saat ini mereka juga sudah sesuai aturan dan memasuki gedung megah dengan tertib. Ketika dia pertama kali melangkah ke pintu, Qin Yichen dengan jelas merasakan ada gelombang ruang yang tidak jelas di seluruh tubuhnya, dan kemudian dia melihat kilatan dan penglihatannya menjadi jelas. Di dalam gedung ini, sangat terang, dan bahkan tanahnya terbuat dari kristal yang mempesona, di mana lautan, orang-orang meresap, tetapi bahkan jika begitu banyak orang berkumpul di sini, tampaknya tidak ramai sama sekali, tetapi sangat terbuka. Xie Qitian dan yang lainnya melihat ke aula besar, dan melihat sekeliling dengan kilatan keheranan di mata mereka. Suasana bangunan ini lebih mempesona daripada rumah tuan kota-kota Tian saat ini. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka tidak masuk kelas ini. Tempat tinggi. Dan penampilan semua orang yang begitu menakjubkan telah menarik banyak pandangan menghina. Dalam hal ini, Sui Qitian dan yang lainnya tidak sama sekali. Dan mereka juga tahu bahwa penampilan mereka barusan tidak memasuki kota dengan orang desa apa dua itu sama,